Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Maya Oktavia, Dinda Eka Lestari, dan Fauziah Ayu Setianing Tias akan mempresentasikan materi akuntansi pemerintahan, terutama pada bab akuntansi belanja dan beban. Selamat menyaksikan. Pada bab ini, kami akan membahas mengenai pengertian belanja dan beban, klasifikasi belanja dan beban, pengakuan belanja dan beban, pengukuran belanja dan beban, transaksi dan jurnal belanja dan beban di SKPD, serta transaksi dan jurnal belanja dan beban di BPKD. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian belanja dan beban. Dalam akuntansi pemerintahan, belanja merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dari penjelasan tersebut bisa diambil konsep kuncinya mengenai belanja. Yang pertama, bentuknya merupakan pengeluaran kas. Kemudian, belanja ini mengurangi saldo anggaran lebih. Periode ada pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengembaliannya tidak akan diterima kembali pembayarannya. Catatan belanja berbasis kas dan disajikan pada laporan realisasi anggaran. Kemudian mengenai beban. Dalam standar akuntansi pemerintahan, beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dari penjelasan ini berarti bisa diambil konsep kuncinya. Yang pertama, beban merupakan bentuk kewajiban pemerintah. Pengaruhnya akan mengurangi ekuitas, periodenya ada pada tahun anggaran yang bersangkutan, kemudian pengembalian tidak akan diterima kembali. Pencatatannya ini menggunakan basis akrual dan akan disajikan pada laporan operasional. Masuk materi yang kedua, yaitu klasifikasi belanja. Pada dasarnya ada dua jenis utama belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan belanja tak terduga diklasifikasikan sendiri serta tidak dianggap bagian dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi yang pertama yaitu belanja pegawai. Ada 7 kategori belanja pegawai, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan kepala daerah, pemungutan PBB, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, dan uang lembur. Kemudian belanja barang dan jasa. Terdapat 27 kategori belanja barang dan jasa. Di antaranya yaitu belanja bahan pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah gedung gudang atau parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi. Kemudian belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja barang untuk dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja honorarium non pegawai, belanja honorarium PNS, belanja honorarium non PNS, dan belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat. Kemudian ada belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan. Belanja bunga dikategorikan sesuai dengan jenis utang, yaitu ada utang pinjaman dan utang obligasi. Belanja subsidi meliputi pengeluaran subsidi yang diberikan kepada BUMN, BUMD, dan pihak ketiga lainnya. Belanja hibah meliputi pengeluaran hibah yang diberikan kepada pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, BUMD, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, dan dana BOS. Dan untuk belanja bantuan sosial, ini termasuk belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, serta belanja bantuan sosial kepada masyarakat. Selanjutnya, belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Kategori belanja modal sesuai dengan kategori aset tetap, yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal tanah terdiri atas belanja modal pengadaan tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah kebun campuran, tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah tandus, tanah padang rumput, dan lainnya.
Belanja modal peralatan dan mesin itu meliputi belanja modal pengadaan alat-alat besar darat, belanja modal pengadaan alat-alat besar apung, alat-alat bantu, alat angkutan darat bermotor, dan lainnya. Kemudian ada belanja modal gedung dan bangunan. Nah, ini yang termasuk yaitu belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja, tempat tinggal, pengadaan bangunan menara, pengadaan bangunan bersejarah, dan pengadaan lainnya. Untuk belanja modal jaringan, irigasi, dan jaringan, ini yang termasuk yaitu pengadaan jalan, pengadaan jembatan, pengadaan bangunan air irigasi, pengadaan instalasi pengolahan sampah non-organik, pengadaan jaringan gas, dan lainnya. Dan yang terakhir, belanja modal aset tetap lainnya. Ini yang termasuk yaitu pengadaan buku, pengadaan terbitan, pengadaan hewan, dan pengadaan tanaman, serta yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi beban. Beban dibagi menjadi beban operasi, beban transfer, defisit non-operasional, dan beban luar biasa. Untuk beban operasi lebih banyak daripada unsur belanja operasi karena ada beban operasi yang bersifat non-kas seperti penyusutan dan amortisasi, penyisian piutang, dan beban lain-lain. Di sini terdapat beban transfer, tetapi tidak ada belanja transfer. Hal ini karena tidak ada belanja transfer karena transfer dikategorikan tersendiri dan bukan bagian dari belanja. Belanja modal bukanlah beban dalam laporan keuangan berbasis akrual. Dalam akuntansi akrual, belanja modal dikategorikan sebagai aset. Karena itu tidak ada klasifikasi beban modal dalam laporan operasional. Defisit non-operasional bersifat non-kas karena itu tidak ada dalam laporan realisasi anggaran. Beban operasional yang pertama itu ada beban pegawai. Klasifikasi beban pegawai sama persis dengan klasifikasi belanja pegawai. Klasifikasi beban barang dan jasa juga sama persis dengan klasifikasi belanja barang dan jasa. Begitu juga dengan klasifikasi beban bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial sama persis dengan klasifikasi belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Selanjutnya yaitu klasifikasi beban penyusutan dan amortisasi, penyisian piutang, dan beban lain-lain. Beban penyusutan merupakan alokasi perolehan aset tetap secara sistematis sepanjang umur ekonomis aset tetap tersebut. Klasifikasi beban penyusutan aset tetap sesuai dengan klasifikasi aset tetap yang dituntut disusut seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan. Amortisasi merupakan alokasi harga perolehan aset tidak berwujud secara sistematis selama masa manfaat aset tersebut. Amortisasi dilakukan terhadap aset goodwill, lisensi, dan franchise, hak cipta, dan paten. Kemudian ada beban penyisihan piutang. Penyisihan piutang merupakan piutang yang diragukan kolektabilitasnya. Kategori piutang pendapatan yang mungkin ada penyisihannya meliputi piutang pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD angsa, transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah daerah, bantuan keuangan, dan hibah. Ada beban penyisihan piutang lainnya. Nah, ini meliputi penyisihan terhadap bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, dan penyisihan uang muka. Beban lain-lain di sini meliputi beban penurunan nilai investasi, beban penyisihan dana bergulir, dan beban lainnya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi beban transfer. Ada 6 kategori beban transfer dan tidak semua beban transfer tersebut memiliki rincian lebih lanjut. Beban transfer meliputi transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten atau kota, transfer bagi hasil pendapatan lainnya kepada pemerintah kabupaten atau kota, transfer bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa, transfer bantuan keuangan lainnya, dan transfer dana otonomi khusus. Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya meliputi transfer bantuan keuangan ke provinsi dan transfer bantuan keuangan ke kabupaten atau kota. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi defisit non-operasional dan beban pos luar biasa. Akun yang termasuk ke dalam defisit non-operasional dan beban pos luar biasa ini tidak melibatkan kas, karena itu tidak ada kategori yang sama untuk belanja. Defisit non-operasional meliputi defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka pendek, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Defisit penjualan aset non-lancar adalah rugi atas penjualan aset non-lancar. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang adalah rugi pelunasan utang jangka panjang. Nah, karena tidak ada konsep rugi laba dalam akuntansi pemerintahan, maka digunakanlah istilah defisit untuk menggambarkan kerugian. Pengakuan belanja dan beban. Nah, pengakuan merupakan penentuan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi. Berikut ini adalah pengakuan belanja. Yang pertama, untuk pengeluaran kas dari rekening umum, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas baik untuk transaksi SKPD maupun PPKD dengan pengesahan definitif oleh PUD.
Yang kedua, untuk pengeluaran kas dari bendaharawan pengeluaran, belanja diakui pada saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran yang sudah diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh pengguna anggaran. Yang ketiga, untuk pengeluaran pada badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Sedangkan beban diakui apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini. Yang pertama, timbul kewajiban. Nah, saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadi konsumsi aset. Nah, terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nah, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau dengan berlalunya waktu. Nah, khusus untuk pengadaan barang dan jasa, ada dua metode pengakuan pendapatan. Yang pertama, pendapatan beban. Nah, pembelian atau pengadaan barang dan jasa dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. Yang kedua, pendekatan aset. Nah, pembelian barang dan jasa dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya itu berjaga-jaga. Selanjutnya, pengukuran belanja beban. Pengukuran menggambarkan penentuan besarnya jumlah dalam laporan keuangan. Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto. Sedangkan beban diukur sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Transaksi dan jurnal belanja dan beban di SKPD. Belanja yang menjadi kewenangan SKPD di jurnal baik di SKPD tersebut maupun di BPKD. Sedangkan sebagian beban di jurnal di SKPD sendiri dan sebagian lagi di jurnal baik di SKPD tersebut maupun BPKD. Tipikal belanja dan beban yang berada dalam kewenangan SKPD meliputi 1. Belanja dan beban pegawai. Yang kedua, belanja dan beban barang dan jasa. 3. Belanja dan beban hibah. 4. Belanja dan beban bantuan sosial. 5. Belanja modal. 6. Beban penyusutan dan amortisasi. Dan yang ketujuh adalah beban penyisihan piutang. SKPD memiliki fungsi akuntansi yang dilaksanakan oleh PPK atau pejabat penata usahaan keuangan SKPD tersebut. PPKD SKPD bertugas untuk membuat jurnal transaksi, melakukan posting jurnal transaksi, dan menyusun laporan keuangan SKPD yang bersangkutan. Ada dua kategori jurnal yang dibuat oleh SKPD, yaitu yang pertama, jurnal finansial, yaitu jurnal finansial merupakan jurnal untuk mencatat beban dengan menggunakan basis akrual. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk mencatat belanja dengan menggunakan basis kas. Transaksi dan jurnal penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban uang persediaan. Pada awal periode bendahara pengeluaran, SKPD menerima kas sebagai uang persediaan dari BUD. Uang persediaan digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk pengeluaran sehari-hari SKPD. Bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2D GU dari BUD sebesar Rp5 juta sebagai uang persediaan. Transaksi tersebut dicatat sebagai berikut. Jurnal finansial. Kas di bendahara mengeluarkan 5 juta di debit dan RK PPKD 5 juta di kredit. Jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada karena tidak ada perubahan kas di pemerintah. Transaksi dan jurnal belanja dan beban yang didahului. Ada kalanya tagihan diterima terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, misalnya tagihan listrik dan sewa. Bendahara pengeluaran SKPD menerima tagihan listrik sebesar 650 dan tagihan sewa proyektor sebesar 250.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah jurnal finansialnya, yaitu beban jasa kantor di debit
650. Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor di debit 250, utang belanja barang dan jasa 900 di kredit. Dan tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas di pemerintah. Transaksi dan jurnal belanja dan beban pegawai. Belanja dan beban pegawai dibayar melalui SP2 DLS dengan konsep 2P 2DLS. Kas disetor oleh bendaharawan umum ke rekening masing-masing pegawai. Dengan demikian, kas tidak melewati bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran SKPDIK menerima SP2DLS untuk belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut. Gaji pokok sebesar Rp8.000.000, tunjangan keluarga Rp500.000, tunjangan jabatan Rp400.000, BUD memotong PPh pasal 21 sebesar 5%. Jurnalnya yaitu jurnal finansial beban gaji dan tunjangan 8.900.000 di debit, RKPPKD 8.900.000 di kredit. Adapun jurnal pelaksanaan anggaran yaitu belanja gaji dan tunjangan 8.900.000 di debit dan kredit SAL sebesar 8.900.000 di kredit. Ada dua pendekatan pencatatan, yaitu yang pertama pendekatan beban untuk mencatat beban pada saat pengadaan barang dan jasa dan melakukan penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat adanya kemungkinan saldo barang dan jasa. Yang kedua pendekatan aset, yaitu pencatatan aset pada saat pengadaan barang dan jasa dan melakukan penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat besarnya konsumsi barang dan jasa yang terjadi. Contoh kasusnya, bendahara pengeluaran SKPDIK membeli alat tulis kantor sebesar Rp1.500.000 dengan menggunakan uang persediaan. Transaksi tersebut dicatat sebagai berikut. Jurnal finansial pendekatan beban. Beban bahan habis pakai Rp1.500.000 di debit dan kas di bendahara pengeluaran Rp1.500.000 di kredit. Jurnal finansial pendekatan aset persediaan bahan pakai habis Rp1.500.000 di debit, kas di bendahara pengeluaran Rp1.500.000 di kredit. Dan jurnal pelaksanaan anggaran belanja bahan pakai habis Rp1.500.000 di debit dan perubahan SAL sebesar Rp1.500.000 di kredit. Transaksi dan jurnal belanja beban hibah dan bantuan sosial. Hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada pihak lain dengan berbentuk tunai atau berupa barang. Apabila hibah dan bantuan sosial berbentuk tunai, maka pencatatan sama seperti pembayaran belanja lainnya. Apabila hibah dan bantuan sosial berbentuk barang, maka ada dua pendekatan pencatatannya, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Contoh kasusnya, bendahara pengeluaran SKPDIK membayar hibah sebesar Rp1.400.000 kepada kelompok masyarakat dan bantuan sosial sebesar Rp1.600.000 kepada organisasi sosial kemasyarakatan. Hibah dan bantuan sosial tersebut berbentuk tunai dan dibayar melalui mekanisme SP2DLS. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah jurnal finansialnya. Beban hibah kepada kelompok masyarakat Rp1.400.000 di debit, beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan Rp1.600.000 di debit, dan RKPPKD Rp3.000.000 di kredit. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Pembayaran
Belanja modal biasanya dilakukan melalui mekanisme pembayaran SP2DLS. Sebagai contoh, bendahara pengeluaran SKPDX menerima beberapa SP2DLS untuk pembayaran sebagai berikut. Pembelian traktor sebesar 200 juta. Pembelian mobil dinas senilai 120 juta. Pembelian komputer sebesar 40 juta. Dan pembelian peralatan komunikasi senilai 20 juta. Pembayaran tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%, BUD pemotongan PPN sebesar 10%, BPH pasal 22 sebesar 0,5%. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Jurnal finansialnya, alat-alat besar darat 200 juta di debit, alat angkutan darat bermotor 120 juta di debit, komputer 40 juta di debit, alat komunikasi 20 juta di kredit, dan RK PPKD sebesar 380 juta di kredit. Jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal pelaksanaan anggaran yaitu yang pertama, belanja modal pengadaan alat-alat besar darat 200 juta di debit, belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor 120 juta di debit, belanja modal pengadaan komputer 40 juta di debit, belanja modal pengadaan alat komunikasi 20 juta di debit, dan perubahan saldo 380 juta. Dengan pemotongan PPN dan PPH pasal 22 dilakukan pada pembukuan PPKD. Transaksi dan jurnal beban penyusutan. Jurnal beban penyusutan dilakukan pada akhir periode. Penyusutan bukan belanja melainkan beban karena itu tidak ada pencatatan penyusutan dalam laporan realisasi anggaran. Contoh kasusnya, penyusutan komputer, meja dan kursi kerja, mobil dinas, dan bangunan kantor masing-masing sebesar 400.000, 500.000, 600.000, dan 1 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal finansialnya yaitu beban penyusutan peralatan dan mesin 1.500.000 di debit, beban penyusutan gedung dan bangunan 1 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar 1.500.000, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan 1 juta di kredit. Jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak ada jurnal karena tidak ada perubahan kas di pemerintah. Transaksi dan jurnal beban penyisihan utang. Pada akhir periode, pemerintah perlu menilai kolektabilitas piutang sejumlah tertentu dari nilai piutang yang dilakukan. Kolektabilitas dicatat sebagai penyisihan piutang. Pada awal periode terdapat penyisihan piutang pendapatan sebesar 450.000. Pada akhir periode dinyatakan bahwa penyisihan piutang adalah sebesar 600.000. Jurnal yang harus dibuat adalah jurnal finansialnya, beban penyisihan piutang pendapatan 150 di debit, penyisihan piutang pendapatan 150.000 di kredit. Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas di pemerintah. Selanjutnya mengenai transaksi dan jurnal belanja dan beban di PPKD. Ada 2 kategori jurnal yang dibuat oleh SKPD. Yang pertama, jurnal finansial. Jurnal finansial merupakan jurnal untuk mencatat beban dengan menggunakan basis accrual. Yang kedua, jurnal pelaksana anggaran. Jurnal pelaksana anggaran merupakan jurnal untuk mencatat belanja dengan menggunakan basis kas. Belanja dan beban yang tipikal berada dalam keuangan PPKD meliputi: yang pertama, belanja dan beban bunga, 2. Belanja dan beban subsidi, 3. Belanja dan beban hibah, 4. Belanja dan beban bantuan sosial, 5. Beban transfer bagi hasil, 6. Beban transfer bantuan keuangan, 7. Belanja tak terduga. Selanjutnya mengenai transaksi dan jurnal belanja dan beban sesuai dengan konsep HOBO. Berikut ini adalah transaksi-transaksi penyetoran kas ke bendahara pengeluaran SKPDX dan pengeluaran SP2DLS kepada SKPD.
Yang pertama, diterbitkan SP2 DUP sebesar 5 juta rupiah untuk uang persediaan SKPDX. Maka untuk jurnal finansialnya adalah mendebit RKS KPDX dan mengkredit kas di kas daerah yang masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal pelaksana anggarannya tidak ada jurnal. Yang kedua, diterbitkan SP2 DGU sebesar Rp4.600.000 untuk pengganti uang persediaan SKPDX. Maka untuk jurnal finansialnya yaitu mendebit RKS KPDX dan mengkredit kas di kas daerah yang masing-masing sebesar Rp4.600.000. Sedangkan untuk jurnal pelaksana anggarannya tidak ada jurnal. Yang ketiga, diterbitkan SP2 DLS sebesar Rp8.900.000 untuk belanja pegawai SKPDX dan dipotong PPh pasal 21 sebesar 5%. Untuk jurnal finansialnya yaitu mendebit RKS KPDX dan mengkredit kas di kas daerah yang masing-masing sebesar Rp8.900.000 dan juga mendebit kas di kas daerah dan mengkredit utang PPh pusat yang masing-masing sebesar Rp445.000. Rp445.000 ini didapat dari 5% dikali Rp8.900.000. Sedangkan untuk jurnal pelaksana anggarannya tidak ada jurnal. Yang keempat, diterbitkan SP2 DLS untuk belanja hibah sebesar Rp1.400.000 dan bantuan sosial sebesar Rp1.600.000 untuk SKPDX. Maka jurnal finansialnya adalah mendebit RKS KPDX dan mengkredit kas di kas daerah yang masing-masing sebesar Rp3 juta. Sedangkan untuk jurnal pelaksana anggarannya tidak ada jurnal. Yang kelima, diterbitkan beberapa SP2 DLS untuk kepentingan SKPDX masing-masing untuk pengadaan traktor senilai Rp200 juta, mobil dinas senilai Rp120 juta, komputer senilai Rp40 juta, dan peralatan komunikasi senilai Rp20 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%, BUD memotong PPN 10%, dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Maka untuk jurnal finansialnya yaitu mendebit RKS KPDX dan mengkredit kas di kas daerah yang masing-masing sebesar Rp380 juta. Dan juga mendebit kas di kas daerah sebesar Rp36.272.727 dan mengkredit utang PPh pusat sebesar Rp34.545.455 dan juga mengkredit utang PPN pusat sebesar Rp1.727.273. Sedangkan untuk jurnal pelaksana anggarannya tidak ada jurnal. Selanjutnya mengenai transaksi dan jurnal belanja dan beban PPKD sebagai entitas akuntansi. Apabila diketahui tagihan atau pemberitahuan atau pengakuan secara akrual, terjadi belanja bunga bank sebesar Rp2.500.000 dan bunga utang obligasi sebesar Rp2 juta, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal finansialnya yaitu mendebit beban bunga utang pinjaman dan beban bunga utang obligasi yang masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp2 juta, dan mengkredit utang jangka pendek lainnya sebesar Rp4.500.000. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Nah, pada saat utang bunga dibayar, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Jurnal finansialnya yaitu mendebit utang jangka pendek lainnya dan mengkredit kas di kas daerah yang masing-masing sebesar Rp4.500.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu mendebit belanja bunga utang pinjaman dan mendebit belanja bunga utang obligasi yang masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp2 juta dan mengkredit perubahan sal sebesar Rp4.500.000. Kemudian, pemerintah daerah memberikan subsidi kepada BUMD sebesar Rp1.750.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah untuk jurnal finansialnya yaitu mendebit beban subsidi kepada BUMD dan mengkredit kas di kas daerah yang masing-masing sebesar Rp1.750.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu mendebit belanja subsidi kepada BUMD dan mengkredit perubahan sal yang masing-masing sebesar Rp1.750.000. Pemerintah memberikan hibah sebesar Rp2.400.000 kepada kelompok masyarakat dan bantuan tunai sebesar Rp2.600.000 kepada organisasi sosial kemasyarakatan.
Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah untuk jurnal finansialnya yaitu mendebit beban hibah kepada kelompok masyarakat dan mendebit beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang masing-masing sebesar Rp2.400.000 dan Rp2.600.000 dan juga mengkredit kas di kas daerah sebesar Rp5 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu mendebit belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang masing-masing sebesar Rp2.400.000 dan Rp2.600.000 dan juga mengkredit perubahan sal sebesar Rp5 juta. Seandainya hibah dan bantuan sosial di atas berbentuk barang, maka ada dua pendekatan pencatatan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Pencatatan transaksi pada saat pengadaan barang adalah sebagai berikut. Jurnal finansial untuk pendekatan beban yaitu mendebit beban hibah kepada kelompok masyarakat dan mendebit beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang masing-masing sebesar Rp2.400.000 dan Rp2.600.000 dan juga mengkredit utang belanja lain-lain sebesar Rp5 juta. Untuk jurnal finansial pendekatan aset yaitu mendebit persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga dan mengkredit utang belanja lain-lain yang masing-masing sebesar Rp5 juta. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada jurnal. Pada saat dilakukan pembayaran utang belanja lain-lain atas pembelian barang dibuat jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal finansialnya yaitu mendebit utang belanja lain-lain dan mengkredit kas di kas daerah yang masing-masing sebesar Rp5 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu mendebit belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan mendebit belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang masing-masing sebesar Rp2.400.000 dan Rp2.600.000 dan juga mengkredit perubahan sal sebesar Rp5 juta. Pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga, misalnya barang dan jasa yang diserahkan masing-masing senilai Rp2 juta untuk hibah dan Rp2.500.000 untuk bantuan sosial. Maka jurnalnya adalah jurnal finansial untuk pendekatan beban yaitu mendebit persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp500.000 dan mengkredit beban hibah kepada kelompok masyarakat dan juga mengkredit beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang masing-masing sebesar Rp400.000 dan Rp100.000. Untuk jurnal finansial pendekatan aset yaitu mendebit beban hibah kepada kelompok masyarakat dan mendebit beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang masing-masing sebesar Rp2 juta dan Rp2.500.000 dan mengkredit persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp4.500.000. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada jurnal. Pemerintah memberikan transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota sebesar Rp4 juta, transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp1.500.000, dan transfer bantuan kepada partai politik sebesar Rp1.200.000, dan transfer dana otonomi khusus sebesar Rp1 juta. Maka jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah untuk jurnal finansialnya yaitu mendebit beban transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota, mendebit beban transfer bantuan keuangan ke desa, mendebit beban transfer bantuan kepada partai politik, mendebit beban transfer dana otonomi khusus yang masing-masing sebesar Rp4 juta, Rp1.500.000, Rp1.200.000, dan Rp1 juta, dan mengkredit kas di kas daerah sebesar Rp7.700.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu mendebit beban transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota, mendebit beban transfer bantuan keuangan ke desa, mendebit beban transfer bantuan kepada partai politik, dan mendebit beban transfer dana otonomi khusus yang masing-masing sebesar Rp4 juta, Rp1.500.000, Rp1.200.000, dan Rp1 juta, dan juga mengkredit perubahan sal sebesar Rp7.700.000. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.